Jadi tadi disampaikan bahwasannya keberangkatan yang langsung ke Madinah hanya 2 penerbangan sekarang, dan di bulan Agustus nanti hanya Lion lah yang melaksanakan penerbangan langsung dari Medan ke Madinah. Kalau kemudian ada penerbangan lain, barangkali mereka transit dulu, bisa transit ke Jakarta, bisa transit di Singapura, atau transit di Dubai. Gak ada masalah, sama-sama juga berangkat. Yang membedakan apa? Kelelahan, Bu. Kita turun lagi, nunggu lagi, berangkat lagi, barulah sampai. Ini aja yang membedakan. Karena kita sendiri pun juga pernah mengalami perjalanan tersebut. Nah, tapi kalau kemudian kita langsung, alhamdulillah. Sehingga nanti katakanlah ibu berangkat di hari Rabu, berangkatnya siang, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi itu 4 jam. Sehingga perjalanan kalau waktu Indonesia Barat berangkat, misalnya biasanya berangkat jam 2, perjalanan penerbangan itu 8 jam biasanya, Pak. Jam 2 berarti sampai di Saudi kira-kira jam 10 malam. Kalau kira-kira 8 jam berarti sampai di Saudi itu jam 10 malam waktu Indonesia. Tapi karena selisih waktunya 4 jam, artinya waktu di Saudi itu jam 6 sore. Sehingga apa? Nanti ketika kita sudah beres-beres, dapat kita jamak takhir maghrib dan isya di Madinah. Nah, ini keistimewaannya kalau kita berangkat langsung, gitu. Makanya ketika ada perbedaan, ada perubahan jadwal berkaitan tentang penerbangan, ya kita mau nggak mau harus kondisional. Surat edaran yang Bapak Ibu terima tadi itu resmi dari Lion, bukan dari logo Almera, sehingga itu menguatkan bahwasannya perubahan ini murni datang dari maskapai, bukan dari travel. Dan itu tadi tertujunya kepada seluruh travel agent. Sehingga inilah yang kemudian menjadi bukti bahwasannya ada perubahan jadwal. Kalaupun surat tadi digunakan untuk perubahan cuti, barangkali Bapak Ibu sudah menyiapkan cuti, inilah sebagai bukti penguatnya. Nah, itu dia. Dan ini mungkin gambaran atau suasana dalam pesawat. Lagi-lagi di sini saya menyampaikan hal ini, Pak. Keberangkatan biasanya itu travel menyiapkan tempat duduk yang sama. Jadi satu blok, misalnya urutan 1 sampai urutan 15, satu deret ini ada 3, katakanlah rombongannya ada 45, itu semuanya rombongan kita. Sehingga kami para pendamping itu mudah kontrolnya. Pak, Bu, udah sholat belum tadi? Udah dijamak belum sholatnya? Bu, banyak zikir ya, Bu, ada kendala? Enak terpantau, Pak. Kalaupun nanti dalam pembagian kursi nanti ada kalau aku nggak sama pasanganku, itu nanti bisa diubah. Yang penting duduk dulu. Perlu kami sampaikan ini di awal supaya apa? Tidak membuat panik, apalagi jemaah-jemaah yang baru pertama kali berangkat jauh sendiri atau mungkin pengennya bareng sama istri, tahu-tahu terpisah. Jangan sama inilah, jangan sama itulah, aku bisa sama itu. Boleh, Bu, yang penting kita duduk dulu tempatnya, jangan panik, lapor sama pendamping atau mutawifnya, nanti biar dikomunikasikan. Demi apa? Demi kenyamanan kita bersama. Dan hal-hal semacam ini jarang, Bu, disampaikan saat manasik di travel manapun. Nah, ini mungkin pengalaman yang kita rasakan sehingga perlu kami sampaikan. Supaya apa? Supaya ada gambaran bahwasannya kita tidak perlu risau, tidak perlu panik ketika kita tidak berada dalam satu tempat atau berdekatan dengan keluarga kita. Ya. Nah, sebaliknya ketika kepulangan, nah ini yang sering menjadi kendala. Terjadi banyak perubahan susunan tempat duduk. Kadang jadi terpencar jauh. Kalaupun nanti harus mengkondisikan, itu mungkin agak repot. Tapi tetap berkoordinasi dengan mutawif kalau memang pengen berbarengan. Karena semua travel pun juga akan duduknya secara acak, gak berbarengan satu blok lagi seperti keberangkatan. Nah, ini sebagai gambaran, ini perlu kita sampaikan, ya. Tapi ini semua kembali lagi pada teknis di lapangan berkaitan tentang maskapai. Yang jelas, apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk jamaah akan kita lakukan. Tapi kalau ada hal-hal di luar teknis atau di luar kemampuan kami, kita berharap ke lapangan hati Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa dipahami ya? Baik.